Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pasca ETS ya, untuk mata kuliah analisis kredit dan pembiayaan bank. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, ini terkait dengan konsep dan juga sistem perbankan syariah gitu ya materinya. Yang mana ini materi sebenarnya pasca ETS, jadi semua materi saya menjadi satu gitu ya. Nah, apa aja yang akan kita pelajari saat ini? Yaitu pertama terkait dengan pembiayaan berbasis jual beli, kemudian yang kedua berbasis kerjasama, yang ketiga berbasis sewa menyewa, keempat berbasis pinjaman, kemudian jasa keuangan lainnya atau jasa-jasa lainnya. Kemudian yang kelima ada analisis permodalan dan pembiayaan bank syariah, dan yang terakhir ada studi kasus yang nanti akan saya bahas gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan pembiayaan berbasis jual beli. Ini akan ada tiga hal ya, atau tiga aspek terkait dengan jual beli. Akad-akadnya ada tiga. Yang pertama murabahah, yang kedua ada salam, dan yang terakhir ada istisna ya. Yang pertama kita bahas terkait dengan murabahah terlebih dahulu. Jadi yang pertama murabahah itu akad jual beli, yang mana biasanya bank bertindak sebagai penjual ya, dan kemudian nasabah bertindak sebagai pembeli. Nah, yang mana margin atau keuntungan dari bank ini akan diflorkan begitu kepada pihak nasabah selaku pembeli gitu ya. Jadi nasabah itu tahu berapa sih keuntungan bank eh, yang diambil oleh bank syariah begitu ya. Kemudian ada dua opsi, bank bisa minta uang muka atau tanpa uang muka ya. Kemudian biasanya memang secara ya kalau kita jual beli biasa lah tunai. Tapi kalau misal sistemnya murabahah di bank itu bisa pakai sistem bertahap atau cicilan ya, bisa kita kenal. Nah, kemudian ada jaminan karena apa ya, ibaratnya pembayarannya tuh kan bertahap, dicicil. Nah, kalau semisal tidak ada agunan atau jaminan, lantas apa yang membackup bank gitu ya. Kemudian biasanya terkait dengan apa ya, klausul-klausul begitu ya, sanksi atau punishment dan yang diberikan oleh bank kepada nasabah terkait, oh kamu membayar melebihi jatuh tempo dan lain sebagainya akan dapat punishment ini atau sanksi ini. Itu semuanya akan tercantum ke dalam kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya. Kemudian next, nah ini ada skema murabahah ya. Jadi so far seperti akad jual beli secara umum gitu ya. Jadi bank ya, katakanlah saya mau membeli mobil Pajero nih ke bank syariah gitu ya. Kemudian apa ini namanya, bank akhirnya mencari ke dealer ya kan, mencari ke dealer. Kemudian kita tektokan, tektokannya gimana? Bang bilang, saya kamu mau beli mobil ya, harganya aku beli di, saya beli di apa ini namanya, dealer itu seharga 500 juta. Nah, saya jual ke kamu 650 ya gitu. Ini akan ada sistem tawar menawar juga ya, bisa dilakukan oleh nasabah. Bang, kok marginmu 150 banget gitu. Gimana kalau 100 aja marginnya? Jadi saya bayar ke kamu 600 kayak gitu. Akhirnya disepakatilah, oh ya 600 juta itu berapa bulan gitu ya, atau tenornya berapa tahun gitu ya. Kemudian akhirnya didapatkan cicilan per bulannya berapa banyak. Jadilah apa nih namanya, skema menggunakan akad murabah. Kemudian next ada salam. Nah, salam ini mungkin saya mau ngasih contoh seperti kita membeli sesuatu secara online ya. Maksudnya gimana, Bu? Jadi ketika kita membeli sesuatu di online gitu ya, kita kan udah bayar duluan, tapi barangnya belum kita terima. Nah, sama pakai akad salam ini. Nah, yang mana biasanya akad salam ini digunakan pada bank, yang mana bank selaku maaf, selaku pembeli dan nasabah selaku penjual gitu ya. Jadi biasanya barang-barangnya itu memang pembiayaan untuk produk-produk pertanian sih sebenarnya gitu ya, atau produk-produk terstandarisir terstandarisir yang lain sebagainya gitu ya. Jadi bank beli gitu ya, tapi karena belinya itu mungkin tidak dekat gitu ya. Maksudnya contoh, bank ini butuh produk-produk terkait dengan
mungkin produk-produk yang digunakan untuk bank sehari-hari gitu ya. Mungkin kaca dan lain sebagainya. Yang mana kaca temper dan lain sebagainya tuh nggak ada di Surabaya katakanlah. Dia harus apa belinya di Jakarta dulu gitu. Tapi barangnya udah jadi belum? Udah ada. Maksudnya bank beli itu ketika barangnya udah jadi. Kayak kita beli online. Kita beli online jilbab. Apakah ketika kita beli baru jilbab itu diproduksi? Kan tidak. Barang itu udah ready posisinya. Nah, sama ketika Bang beli kaca itu tadi ke Jakarta. Barangnya udah ready. Tapi karena butuh waktu atau proses kirim antara Jakarta Surabaya, akhirnya menunggu. Which is barangnya belum diterima gitu ya. Tapi sudah dilakukan pembayaran. Karena kalau kita beli online aja, belum lunas ya nggak bisa ini toh barangnya nggak bisa diterima gitu ya, kecuali pakai sistem COD itu beda lagi gitu ya. Oke, kemudian skemanya ya baik asalam seperti yang tadi saya bilang. Saya udah ngasih contoh langsung tadi ya. Contohnya mungkin Bang mau beli kaca temper gitu ya, akhirnya apa ini namanya dipesankan dulu. Tapi kacanya udah ready gitu ya. Tapi nggak ada kaca yang dimau di Surabaya itu gitu ya. Mungkin kacanya tingkat ketebalannya atau mereknya tidak dijual di Surabaya, gitu ya. Nah, ini hampir sama ya istisna dengan salam. Bedanya ketika pakai sistem salam tadi, barang udah ready, barang udah ada, tapi istisna itu belum. Barangnya itu harus dibuat dulu, gitu ya. Menunggu kita pesan, baru barangnya dibuat. Tuh. Jadi mungkin saya bisa ngasih contoh itu seperti pre-order ya atau custom. Jadi apa ini namanya barangnya itu harus pesen dulu baru dibuatkan. Gitu. Contohnya seperti ini ya. Jika produsen itu pilihan bank maka seperti ini. Jika produsen itu pilihan nasabah maka seperti ini. Jadi memang bisa pilihan bank ataupun pilihan nasabah. Maksudnya gimana? Ketika itu pakai sistem diwakilkan, maka kita yang nyari sendiri terkait dengan mungkin contohnya saya mau beli nih mobil Rubicon gitu ya. Saya nyari sendiri dealernya gitu ya. Atau kalau Rubicon mah udah awam ya. Mungkin mobil-mobil yang Aventador atau apa begitu ya, Lambo-Lambo itu yang di dunia itu hanya beberapa unit begitu ya. Jadi kita harus custom. Apalagi contohnya mungkin ketika saya mau custom motor yang warnanya rainbow begitu ya. Akhirnya kan menunggu saya pesen dulu dengan spesifikasi, oh ini warnanya yang bagian depan ungu, belakang kuning, mungkin samping-samping pink gitu ya. Jadi harus menunggu saya pesan dulu. Kalau bank yang milih dealernya gitu ya, skemanya seperti ini. Kalau nasabah yang milih dealernya seperti ini. Sebenarnya kurang lebih sama sih ya terkait dengan skemanya. Sama-sama seperti itu. Gitu ya. Jadi pesan dulu baru dibikinkan gitu ya. Karena custom sistemnya atau pre-order. Itu jual beli dengan skema istisna. Kemudian next ada pembelian berbasis kerjasama gitu ya. Ada dua akad ya, saya tadi lupa jelasin. Ada dua akad. Yang pertama mudharabah dan yang kedua ada musyarakah. Sebenarnya kalau kerjasama itu banyak ya, ada musyarakah juga tuh. Mak, kalau musyarakah itu terkait dengan perkebunan, pertanian itu kita tidak bahas karena kita membahas terkait dengan yang ada di perbankan syariah, gitu ya. Yang mana kalau mudharabah ini istilahnya adalah kerjasama yang mana salah satu pihak sebagai pemodal atau sahibul mal dan pihak lainnya sebagai mudorib atau pengelola begitu ya. Jadi satunya transfer modal, satunya transfer skill begitu ya. Nah, yang mana modal itu memang 100% modal dalam bentuk dana begitu ya, 100% dari si sahibul mal atau pemodal ya. Nisbahnya disepakati bersama gitu ya oleh kedua belah pihak. Termasuk ketika terjadi revenue dan profit sharing penentuannya gitu ya. Mungkin kalau rugi itu siapa yang apa ini namanya bertanggung jawab, kalau keuntungan itu gimana pembagiannya gitu ya. Jadi memang biasanya ya secara apa ini namanya ya kalau berapa persentasenya kesepakatan bersama sih.
Bisa jadi banyakan pengelola, bisa jadi banyakan pemodal, bisa jadi win-win 50-50 begitu ya. Kemudian ketika terjadi untung, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Katakanlah 60-40 nih, 60 untuk si pemodal dan 40 untuk pengelola gitu. Nah, tapi ketika rugi ya, seluruhnya ditanggung oleh sahibul mal, kecuali atau pemodal itu ya, kecuali jika kerugian tersebut bukan kelalaian dari si mudorib. Selamat kerugian itu bukan karena kelalaian mudorib. Contohnya ini lagi COVID tau kemarin ya. Kita COVID 2 tahunan. Otomatis usaha itu ya memang usaha fluktuatif sih. Tapi ketika terjadi COVID, otomatis eh, tingkat profit sharingnya turun kan. Jadi katakanlah yang mungkin rata-rata per bulannya kita profit 10 juta. Akhirnya nggak segitu atau bahkan bisa dikatakan rugi gitu ya. Karena susah kan kemarin ya apa usaha-usaha itu lagi jatuh banget ketika terjadi apa ini namanya COVID kemarin gitu ya. Akhirnya rugi dan kerugian itu siapa yang menanggung kerugian tersebut? Ya si sohibul mal atau pengelola itu tadi, maaf si pemodal itu tadi. Kenapa? Karena pemodal atau mudorib tidak ada sangkut pautnya dengan si COVID itu tadi. Jadi Kak terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Intinya bukan kelalaian si mudorib atau pemodal. Nah, maka kerugian 100% ditanggung oleh si pemodal atau sahibul mal. Akan tetapi, jika kerugian itu akibat kelalaian dari mudorib, maka mudorib yang wajib menggantinya atau menanggung kerugian tersebut. Contohnya, mungkin mudorib membuka ini ya, usaha apa ini namanya? Restoran begitu ya, selaku pengelola. Lah, kemudian dia lupa mematikan kompor, akhirnya terjadi kebakaran. Nah, kerugian itu siapa yang nanggung? Yang mendorong karena dia lalai untuk mematikan kompor dan terjadi kebakaran, gitu ya, sehingga menyebabkan kebakaran. Kemudian modal bisa dikembalikan kepada sohibul mal secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi contoh, bukan berarti terus ke saya katakan saya selaku pemodal mau memberikan modal kepada si fulan begitu ya. Oh, saya mau ngasih modal kepada si fulan sebesar 100 juta. Terus habis itu kita per bulannya kerjasama gitu ya. Terus uang saya hilang enggak, tetap balik harus balik gitu ya. Selama berapa lama Bu baliknya? Tergantung kesepakatan. Contoh, umur kerjasama kita ini hanya sekitar 10 tahun ya. Setelah 10 tahun kamu wajib mengembalikan gitu. Maksud ya udah wajib mengembalikan 100 juta. Apakah nanti di 10 tahun terakhir baru mengembalikan? Enggak, bebas tergantung kesepakatan lagi. Mungkin Mudori bilang, "Oh ya udah enggak apa-apa, nanti tiap tahun saya bayar ke kamu 10 juta untuk mengganti modal kamu." Karena seperti itu bisa dikembalikan secara berangsur-angsur seperti itu ya. Tapi tidak ada tambahan gitu ya. Jadi uang 100 juta di awal itu untuk apa ya? Untuk dikelola oleh mudorib gitu ya. Akhirnya kan si mudorib dapat keuntungan itu tadi pun dengan si sahibul mal atau pemodal itu. Yang mana untuk mudorobah ini dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama mudorobah mutlakoh ya. Mudorobah mutlakoh itu eh apa ya? Si mudorib ini atau pengelola diberikan kebebasan gitu ya dalam rangka mengelola dana dari sahibul mal ya sepanjang memenuhi syariat Islam. Maksudnya apa? Terserah kamu mau usaha apapun gitu ya. Ya namanya aja sudah mudorobah, mudorib, sahibul mal masa usahanya yang tidak memenuhi syariat Islam, narkobai, contohnya ya narkobai ya jangan sampai gitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan syariah Islam. Jadi mungkin bebas mau kamu buka usaha di mana, oh dekat UPN Bu, monggo. Mau buka usaha di bidang apa kuliner Bu, monggo gitu ya. Jadi tidak ada batasan terkait dengan itu, sepanjang memenuhi syariah Islam gitu ya. Kemudian kalau mudharabah mukaya ada kebalikannya gitu ya. Jadi si mudorib itu ada batasan gitu ya dalam mengelola uang dari si apa ini namanya sohibul mal. Jadi contohnya saya selaku sohibul mal ingin memberikan uang kepada si fulan tadi ya sebesar 100 juta. Itu semua persyaratan dari saya. Contoh, wahai fulan, saya ingin kamu mengelola uang saya, tapi kamu buka ini aja usaha salon kecantikan di depan UPN. Nah, siapa target marketnya ya mahasiswi-mahasiswi UPN kayak gitu. Jadi
ada batasan dalam mengelola, jadi tidak bebas begitu ya. Sesuai dengan keinginan si pemilik modal atau sahibul mal. Ah, Nah, ini skemanya. Tadi saya udah jelasin ya skemanya bagaimana terkait dengan contohnya tadi. Jadi memang pembagian keuntungannya bagaimana itu sudah tertuang dalam kontrak ya. Kemudian intinya gini loh, ketika kamu memberikan uang kamu, make sure si mudorib itu punya keterampilan atau keahlian di bidang itu, gitu ya. Itu jika kita pakai mudorobah muqayyadah, gitu ya. Contoh saya pengen si Fulan itu buka usahanya terkait dengan apa tadi? Salon kecantikan ya. Make sure dia paham tentang itu gitu. Nah, kalau semisal kalian memang lihat dia pandai masak, ya udah pakai aja di bidang kuliner gitu. Atau kalau semisal si Fulan itu, ini contohnya di bank ya, dia yakin betul atau dia paham betul kalau oh saya ini pintar jualan gitu ya. Oh berarti dia mau jual alat-alat elektronik atau apa begitu ya. Dia sounding ke bank gitu. Kita pakai akad mudharabah mutlaqah aja ya bang. Saya mau usaha gini 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 gitu. Itu yang dijelaskan di skema mudharabah. Kemudian ada musyarakah. Nah, bedanya kalau di mudharabah tadi itu kan yang satu sebagai sahibul mal, satu sebagai mudharib. Nah, kalau di musyarakah istilahnya seperti akad joint venture ya atau apa ya, akad kerjasama yang sama-sama memberikan modal atau istilahnya patungan gitu ya dalam usaha yang dijalankannya. Yang mana nisbah bagi hasilnya ya memang disepakati berdua gitu ya, biasanya sesuai dengan besaran modal yang diberikan. Kemudian keuntungan ya dibagi, kerugian juga ditanggung sesuai porsi modal gitu ya. Jadi memang selaku partner bisnis, bank itu berhak ikut serta dalam pengaturan manajemennya gitu ya, bebas ya karena partner, kita istilahnya partner bisnis ya. Nah, skemanya seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi si nasabah gitu ya sebagai pemodal, bank juga sebagai pemodal. Jadi sama-sama berkontribusi modal dan ikut memanajemennya atau mengelola gitu ya. Yang mana keuntungannya atau kerugiannya dibagi sesuai dengan porsi modal atau nisbah bagi hasil. Kemudian ini berbasis sewa menyewa gitu ya. Kalau sewa menyewa ini ada dua juga gitu ya, sama seperti sebelumnya. Jadi ada dua juga. Yang pertama adalah ijaroh gitu ya. Jas ijaroh gitu ya. Kedua ada ijaroh muntahiyah bitamlik atau biasanya kita singkat IMBT gitu ya. Nah, yang mana yang pertama terkait dengan ijaroh ya akad sewa menyewa biasa gitu ya. Ya yang mana si apa ini namanya bank sebagai pemberi sewa atau mukjir dan nasabah sebagai penyewa atau mustajir. Nah, pada umumnya bank tidak memiliki barang tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi pada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan yang kedua. Nah, sebagai mukjir, bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewa. Gitu ya. Nah, ini skema BA Salam seperti ini gitu ya. Jadi memang apa yang disewa gitu ya. Biasanya ini pakai akad ini loh, Rek. Hmm, safe deposit box ya kalau nggak salah. Yang kita nyewa berangkas dari bank gitu ya biasanya kalau secara produk gitu ya, produk yang dimiliki oleh bank itu safe deposit box. Ya biasanya ketika kita punya aset banyak gitu ya, emas batangan atau mungkin surat-surat berharga lainnya gitu ya, surat tanah, surat apapun itu begitu ya, surat tanah, surat rumah, surat apa apartemen dan lain sebagainya itu kenapa kok dititipkan ke bank gitu? Kenapa kok kita nyewa apa berangkasnya bank? Agar lebih safety gitu. Maksudnya apa? Oh takutnya kalau di rumah nanti kita taruh sembarangan dimakan rayap gitu. Atau kalau kita takut di rumah taruh di rumah takutnya nanti ada maling yang nyuri dan lain sebagainya. Ini kita nyewa berangkas dari bank. Kemudian ada IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Jadi kalau yang tadi, apakah ketika kita nyewa, kayak yang ijarah tadi ya, nyewa berangkasnya, terus berangkasnya jadi milik kita? Enggak. Nah, beda kalau IMBT itu apa seperti itu ya. Jadi ketika kita sewa menyewa, di akhir masa sewa ada opsi peralihan. Yang mana apa? eh yang itu ku akad sewa menyewa yang mana di akhir masa sewa objek yang kita sewa akan menjadi milik kita. Tapi kalau yang ijarah biasa tadi ya yang awal itu kan ketika kita nyewa
berangkas, ya udah berangkas itu miliknya si bank kan, sampai akhir nanti di akhir masa sewa ya itu miliknya bank. Kita nggak bisa beli itu atau kita nggak bisa mengalihkan itu menjadi milik kita begitu ya. Tapi kalau yang BT tidak. Nah biasanya yang BT ini ada di KPR ya, dia bisa pakai itu ya. Ya, jadi contohnya kayak nasabah itu mau nyewa rumah kepada bank gitu ya. Kemudian katakanlah ini saya pakai angka yang simple aja ya. Katakanlah bank itu apa ya, harga jual rumah itu aslinya katakanlah 105 atau 200 lah, katakanlah 200 juta gitu ya. Kemudian nasabah itu menyewa rumah itu gitu ya. Per bulan dia apa ini namanya membayar sewa itu 10 juta. Berarti kan udah 120. Nah, tapi dari awal sebelum kontrak sewa ditandatangani sudah ada kesepakatan bahwa nanti di akhir masa sewa rumah ini saya beli apa enggak ya? Harganya berapa sih, Bang? Oh, ini 200 juta atau katakanlah berapa? 300 juta atau berapa gitu ya. Katakanlah ini 200 lah biar enak hitungnya. Nah, berarti kan istilahnya nasabah sudah membayar 120 toh selama masa sewa itu. Berarti kurang berapa? 80 juta. Gitu. Jadi di akhir masa sewa nanti nasabah membayar 80 juta untuk melunasi ibaratnya dia sudah membeli si rumah itu. Gitu. Jadi di akhir masa sewa nanti rumahnya berpindah ke pemilikan. Gitu. Karena ketika kita sewa, kita hanya bisa menggunakan atau hak hak guna gitu ya. Hak untuk menggunakan eh, apa ya? Objek yang kita sewa itu tadi gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi milik kita. Gitu. Beda kalau MBT di akhir masa sewa nanti itu menjadi hak milik kita. Kenapa? Karena kita beli. Ya. Jadi di akhir masa sewa baru kita lunasi istilahnya kan seperti itu. Karena apa? Mungkin nasabah selama masa setahun itu atau sebelum setahun itu belum bisa melunasi 80 juta gitu ya. Akhirnya ibaratnya dia sambil menabung dia melunasi di akhir masa sewa gitu ya. Kemudian ada pembiayaan berbasis pinjaman dan jasa lainnya ya. Ada akad hutang piutang tanpa bunga gitu ya. Eh nggak saya jelasin banyak karena maksudnya gini, jasa-jasa lainnya banyak ya. Yang pinjaman itu namanya. Jadi, loh Bu, bentar. Bukannya di bank syariah harusnya nggak boleh utang piutang ya Bu ya? Loh, tidak boleh ya selama ada bunganya. Nah, tapi di di akad pinjam meminjam di bank syariah itu tanpa bunga ya sayang-sayangku ya. Jadi memang tidak ada bunganya. Jadi katakanlah saya minjem di bank syariah 50 juta. Jadi sebaliknya 50 juta. Gitu ya. Yang mana umumnya digunakan untuk pinjaman kesejahteraan karyawan. Jadi enggak terus semuanya dapat atau bisa di ACC Code, enggak semuanya gitu ya. Dapat pula juga disalurkan sebagai bagian dari fungsi sosial bank syariah ya. Memang Code ini istilahnya akad kebajikan gitu ya. Karena memang bank tidak mengambil keuntungan gitu. Dan biasanya memang jumlahnya tidak tidak begitu banyak. Kayak yang saya bilang tadi 50 juta itu hanya contoh ya. Biasanya enggak segitu. Atau saya mau ngasih contoh ini aja di adalah ya kampus saya yang lama tuh dia ada bank mini syariah namanya. Nah dia biasanya pakai akad kod untuk mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah tidak bisa membayar UKT. Gitu ya. Jadi mereka pakai akad kod katakanlah per semester tuh 5 juta. Ya udah nanti tiap bulan bayarnya 10 juta selama 5 kali atau 5 bulan. Udah, berarti kan pas tidak ada tambahan apapun. Ini skemanya seperti itu ya yang tadi saya bilang. Jadi ya kayak utang piutang biasa, tapi memang tidak ada tambahannya atau bunganya. Ya. Kemudian rohen ya ini terkait jasa-jasa lainnya ya. Yang pertama adalah rohen, rohen itu gadai gitu ya. Jadi gadai ini biasanya dipergunakan sebagai pengikatan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Ya, kayak kita gadaikan emas gitu ya. Itu kan dinilai katakanlah emas kita 10 gram dinilai 5 juta katakanlah karena nggak sesuai dengan harganya biasanya di bawahnya gitu ya. Nah, skemanya seperti ini kurang lebih. Lantas Bang dapat apa Bu untuk uangnya gitu ya? Karena memang ketika kita menggadaikan emas katakanlah dinilai 5 juta ya. Kita balikinnya juga tetap 5 juta. Maka Bang dapat apa gitu ya? eh Kita gadaikan emas ke bank. Apakah ya emas itu dibiarkan gitu aja tidak dirawat? Pastinya dirawat, kan?
maksudnya dirawatnya bagaimana, Bu? Ya disimpan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ada biaya admin di situ. Biaya adminnya apa untuk merawat dan termasuk juga akhirnya kan menyewa ya, menyewa tempat untuk menaruh si barang-barang yang kita gadaikan itu tadi disimpan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya bank itu nanti dapat fee di situ, ya. Kemudian ini ada jasa lainnya juga, ada wakalah, kafalah, hawalah, dan saf gitu ya. Kalau wakalah itu perwakilan yang tadi saya sudah bilang ya di awal akad murabahah tadi kan ada murabahah bil wakalah gitu ya. Produknya ada transfer, inkasso, debit card, dan letter of credit ya. Kemudian kafalah ya, penjaminan gitu ya. Ada bank guarantee, letter of credit, charge card. Kemudian hawalah yaitu pengalihan hutang ya. Ada produknya bill discounting, anjak piutang, dan post debt check. Kemudian ada SARF itu pertukaran mata uang ya. Ya kayak jual beli valuta asing gitu ya. Jadi dapatnya tuh fee atau ujroh gitu ya. Jadi karena sistemnya adalah jasa. Nah, ini ada beberapa skemanya ya. Kalau skema wakalah diwakilkan, yang tadi saya bilang, mungkin contohnya kayak kita mau beli Pajero itu tadi mobil ya. Kemudian bank mewakilkan kepada kita untuk beliau sendiri, wis cari O sendiri. Gitu. Padahal bank harusnya yang mencarikan. Jadi diwakilkan atau diberikan hak hak untuk didelegasikan gitu loh. Hak, apa hal tersebut didelegasikan ke kita untuk kita mencari mobil itu sendiri ya, diwakilkan. Kemudian kafalah ya, yang ini ya kafalah itu penjaminan itu tadi ya. Jadi katakanlah saya mempunyai pembiayaan gitu ya, kewajiban kepada mungkin si fulan gitu ya. Kemudian saya apa ini namanya bank ya sebagai penjamin ya, atau mungkin gini aja lah secara singkatnya, saya mau melakukan pembiayaan ya, mungkin pakai akad murabahah tadi ke bank ya. Penjamin saya siapa? Ya suami saya. Gitu ya. Atau kalian ya sebagai mahasiswa penjamin kalian siapa? Orang tua. Nah, kalau ini ibaratnya dia menjaminkan apa? Penjaminnya adalah bank, ya. Jadi ketika dia tidak mampu bayar, maka bank akan membayar utangnya. Kalau yang hawalah pengalihan hutang gitu ya. Jadi contohnya dia tidak mampu membayarnya gitu ya. Jadinya dia alihkan hutangnya kepada si apa ini namanya perbankan gitu. Itu juga bisa dialihkan. Tapi kalau bedanya apa sih Bu kafalah sama hawalah ini gitu ya. Jadi ketika di kafalah maaf, ketika di hawalah atau pengalihan hutang, ya udah ketika hutang itu dialihkan seret gitu ya. Ya udah urusannya sama apa? Ya antara bank sama si apa ini namanya orang itu tadi yang kita punya utang itu ke dia atau piutangnya gitu ya, orang yang piutang gitu. Nah, tapi kalau kafalah itu enggak, kita masih ada hubungannya juga, masih ada hubungannya dengan si apa ini namanya ini loh penjamin itu tadi masih ada, nggak bisa lepas. Tapi kalau ini sudah gone gitu ya, karena sudah alihkan gitu ya, misalnya gitu. Nah, kalau yang SAF itu ya kayak kita menukarkan uang gitu loh ya untuk katakanlah kita mau umroh gitu ya atau mau haji, pasti kita nukarin uang kan ya. Nggak mungkin kita ke sana pakai uang rupiah meskipun ya ada beberapa juga kalau kita mau belanja-belanja mereka mau kok menerima uang rupiah gitu ya di tempat-tempat apa ini namanya beli-beli oleh-oleh begitu ya. Tapi tidak semuanya. Dan ketika kita mau makan, baik dan lain sebagainya, apa nerima? Mereka enggak. Jadi tetap kita harus nukarin uang gitu ya. Kemudian analisis permodalan dan pembiayaan bank syariah ya, seperti ini. Jadi memang eh, masyarakat selaku pemilik dana ya menyetorkan uangnya ke bank, kemudian bank menyalurkan dananya itu ke masyarakat. Ya, jadi memang ini proses funding atau penghimpunan dana, kemudian ini proses lending atau penyaluran dana. Nah, di proses funding ini ya atau penghimpunan dana, ini ada dua akad biasanya ya, al-wadiah atau mudorobah ya. Kalau al-wadiah itu tabungan gitu atau titipan, biasanya kita menitipkan uang istilahnya. Lewat apa ya? Tabungan, deposito, giro dan lain sebagainya. Kalau mudorobah itu akad kerjasama tadi, tapi bedanya ketika mudorobah di proses funding ini bank itu selaku pengelola atau mudorib, sedangkan nasabah itu selaku
sohibul mal. Nah, beda dengan yang di sini nih, ada mudoroba lagi, Bu. Nah, ada. Tapi di sini masyarakat sebagai pengelola atau mudorib dan bank sebagai sohibul mal. Sohibul mal dari mana? Dari sini, gitu ya. Jadi kalau di penyaluran dana bisa pakai jual beli, kerjasama, prinsip sewa, pinjam meminjam, jasa-jasa lainnya dan juga dana kebajikan. Masuknya ke siswaf. Apa aja Bu yang udah saya jelasin sebelumnya. Nah, kalau siswaf ini zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini wajib sih ya. Jadi maksudnya apa? Bu tadi bukannya kod itu dana kebajikan iya, tapi kan masih pakai sistem pinjam meminjam gitu ya. Yang mana kalau siswaf itu literally kita mengeluarkan full gitu ya, tanpa ada kembalian gitu ya istilahnya kalau part itu kan kita ngeluarin tapi masih ada feedback ke kita, tapi kalau siswa enggak, dan ini sistemnya wajib. Kalau kalian buka laporan keuangan annual reportnya bank-bank syariah itu biasanya terletak di pojok kanan atau pojok kiri bawah gitu terkait dengan siswa, karena mereka wajib untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Nah kemudian ini ada studi kasus ya. Nah di studi kasus ini saya mau ngasih contoh, ini barusan sih ya 2024 ini kok. Nah ini 30 Januari 2024. Kreditur bermasalah, Gubes Unram melaporkan kasus korupsi Bank NTB Syariah ke Polda NTB. Gitu ya. Jadi ini terkait dengan kredit bermasalah. Tapi kalau syariah harusnya pembiayaan ya. Saya kasih kredit atau pembiayaan gitu ya. Jadi terkait dengan kasus pembiayaan ataupun kredit syariah apa bermasalah ini ya. Nah, cek. Harusnya bank itu kan melakukan sesuatu ya agar tidak terjadi yang namanya kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Apa aja nah ini? Manajemen resiko yang selektif jadi kunci utama gitu ya. Yang mana ada dua upaya sebenarnya. Yang pertama upaya preventif atau pencegahan dan yang kedua ada upaya represif atau penanggulangan gitu ya. Yang mana ketika kita ngomongin upaya preventif atau pencegahan berarti sebelum di ACC gitu ya, sebelum ACC pembiayaan atau kredit itu tadi ya. Yang mana bisa dianalisis lewat 6C dan 7A. Nah, apa aja tuh 6C? Nah, tipe lagi nih. 6C apa aja? Yang pertama ada karakter. Jadi menilai karakter dari calon nasabah itu bagaimana? Apakah baik ataukah tidak? Nah, biasanya kita lihatnya di BI checking sih ya. Kan ada macam-macam apa ini namanya warna begitu ya, termasuk dalam kategori merah, hijau ataupun kuning. Kemudian kapasitasnya bagaimana? Apakah dia punya kapasitas yang cukup untuk membayar pembiayaannya begitu ya. Biasanya kalau capacity ini lebih ke pekerjaan sih ya. Apakah dari segi pekerjaan besar kemungkinan dia untuk mendapatkan promosi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kapital ini keuangannya bagaimana gitu ya, permodalannya. Makanya biasanya kalau kita melakukan pembiayaan tuh diminta buku tabungan ya atau mutasi rekening. Kemudian kondisinya gimana? Condition itu mencakup semuanya ya, kondisi ekonomi iya, kondisi cara kesehatan iya dan lain sebagainya. Kolateral itu mencakup agunan atau apa ini namanya? Apa sih istilah agunan ya, agunan lah ya. Jadi ada agunan nggak sih gitu ya, atau ada jaminannya apa gitu kalau misal terjadi wan prestasi itu apa istilahnya gitu. Kemudian constraint itu batasan. Adakah batasan-batasan tertentu yang membuat dia gagal bayar kayak gitu ya. Nah, kemudian analisis 7A mencakup aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, ekonomi, sosial, dan juga AMDAL, serta agunan ya. Nah, kemudian untuk upaya represif atau penanggulangan, which is udah di ACC, udah berjalan, apa ini namanya pembayarannya. Kemudian di tengah-tengah, ternyata macet gitu ya. Maka yang harus dilakukan itu adalah analisis strukturisasi gitu ya. Mencakup apa aja, rescheduling, reconditioning, dan juga restructuring. Maksudnya apa? Jadi mungkin ketika COVID akhirnya terjadi apa gagal bayar gitu ya. Ditanyain lah, kenapa kok gagal bayar dan lain sebagainya. Saya di PHK, umpamanya seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah mengatur ulang kontrak gitu ya. Mungkin awalnya jadi dihitung ulang. Contoh, ini dia mungkin mempunyai melakukan pembiayaan 100 juta.
dia sudah melakukan pembayaran ya, sudah melakukan pembayaran, sisanya mungkin sekitar 70 juta yang belum dibayarkan. Akhirnya apa? Dibikinkan atau kalau katakanlah 60 juta gitu ya yang belum dibayarkan. Akhirnya dibikinkan akad baru gitu ya. 60 juta. Ya udah, berarti awalnya mungkin tenornya 5 tahun. Akhirnya 60 juta itu dibikinkan akad baru gitu ya atau kontrak baru diperpanjang. Katakanlah dia sudah mencicil selama setahun nih. Oh, diperpanjang lagi nih. Jadinya 60 juta itu untuk 6 tahun. Pokoknya seperti itu. Jadi nanti per tahunnya 10 juta. 10 juta selama setahun. Nah, berarti per bulannya kan hitungannya ya nggak nyampe 1 juta. Nah, masa nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Otomatis ketika tenornya diperpanjang, cicilan per bulannya juga turun. Gitu ya. Yang mana sebenarnya ketika kita menelisik terkait dengan analisis kredit gitu ya, maka bisa dicek juga pengaruhnya CIR, NPL atau NPF, ROA, SPK, DPK, LDR, dan juga inflasi, gitu ya. Apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya? Karena memang harus dilihat dari segi permodalan gimana, dari segi kredit macetnya gimana, kemudian ROA, ROE dan lain sebagainya gimana, gitu ya. Dia harus dicek. Oke, terima kasih. Saya kira sampai sini dulu ya penjelasan dari saya. Terima kasih telah apa ini namanya turut menyimak. Gitu. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.